Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 6 Humas 2 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul hubungan kecanduan game online terhadap minat belajar siswa SMA di Muhammadiyah. Di sini kita akan memperkenalkan beberapa teman kami. Saya Rafadian Chandra Putra. Saya Muhammad Al-Bari Akbar. Saya Muhammad Fikri Pratama. Saya Muhammad Rizky. Baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil video kami. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini berlangsung sangat pesat. Teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, serta memperoleh pengetahuan yang berguna untuk menghadapi tantangan di masa depan. Minat belajar siswa menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan. Minat belajar dapat dipahami sebagai ketertarikan atau dorongan dari dalam diri siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara intensitas bermain game online dengan minat belajar siswa SMA? Yang kedua, bagaimana tingkat minat belajar siswa SMA yang aktif bermain game online? Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara game online dengan minat belajar siswa SMA? Lalu selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara intensitas bermain game online dengan minat belajar siswa SMA. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa SMA yang bermain game online. Lalu yang terakhir, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara game online dengan minat belajar siswa SMA. Baik, selanjutnya ada tinjauan pusaka, yaitu Grand Teori Komunikasi Interpersonal. Menurut Joseph Adevito 2017, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan tujuan saling memahami dan mempengaruhi. Dalam konteks pembelajaran, komunikasi interpersonal berperan penting dalam menciptakan interaksi yang hangat antara murid dan guru. Dalam penelitian ini, komunikasi interpersonal digunakan sebagai landasan konseptual yang menjelaskan bagaimana bentuk empati, kesopanan, dan daya tanggap guru SMA Rimba Madya menjadi bagian dari pencegahan kecanduan game online. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Menurut Sujawarni 2018, berdasarkan uraian kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, HA1, terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas kecanduan game online terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, HA2, terdapat hubungan yang signifikan antara dampak kecanduan game online terhadap kualitas tidur dengan minat belajar siswa. Yang ketiga, HA3, terdapat hubungan yang signifikan antara dampak kecanduan game online terhadap motivasi belajar yang dengan minat belajar siswa. Selanjutnya kami akan membahas teknik analisis data. Di sini kami memakai 4 nilai, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Menjelaskan bahwa skala Likert dimaksudkan untuk mengukur sikap individu dalam dimensi yang sama dan individu menempatkan dirinya ke arah satu kontinuitas dari butir soal. Pada umumnya, kategori skor yang digunakan pada skala Likert adalah skor 1 sampai 4 dengan penilaian skor masing-masing angka. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada variabel X, kecanduan game online. Yang pertama, intensitas bermain game online. Yang kedua, dampak terhadap kualitas tidur. Yang ketiga, dampak terhadap motivasi belajar. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu minat belajar. Yang pertama, keinginan belajar siswa. Yang kedua, ketertarikan terhadap materi. Dan yang ketiga, keterlibatan dalam proses belajar. Selanjutnya kami akan masuk ke penguji instrumen. Di sini kami memakai 2, ada hasil uji validitas, yaitu uji validitas dilakukan kepada 30 orang dengan memberikan pertanyaan sebanyak 30 pertanyaan dengan alternatif jawaban menggunakan skala Likert. Hasil yang didapat dari uji validitas kepada 30 orang menyatakan bahwa 30 pertanyaan valid jika R tabel kurang besar dari R hitung maka valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari jawaban yang telah disebar kepada 30 orang
dengan memberikan 70 pernyataan. Uji reliabilitas hanya memasukkan pernyataan-pernyataan yang mudah valid yang sebelumnya telah diuji menggunakan uji validitas. Untuk menentukan apakah setiap pertanyaan reliable atau tidak, maka dapat dilihat pada skala 0 sampai 1 interpretasi reliabilitas. Baik, kita masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan kecanduan game online dengan minat belajar anak SMA Rimba Madya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Terdapat hubungan yang signifikan antara kecanduan game online dengan minat belajar siswa. Hasil uji korelasi dan ring Spearman menunjukkan nilai koefisien sebesar minus 0,378 dengan signifikan 0,00. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara kecanduan game online dengan minat belajar bersifat negatif dan signifikan. Artinya semakin tinggi kecanduan game online, maka semakin rendah minat belajar siswa. Dan sebaliknya, kekuatan hubungan berada pada kategori sedang. Nilai korelasi sebesar 0,378 termasuk dalam kategori korelasi sedang, yang menunjukkan bahwa kecanduan game online memiliki peran yang cukup berarti dalam mempengaruhi minat belajar siswa. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, secara deskriptif, siswa SMA Rimba Madya cenderung berada pada tingkat kecanduan yang tinggi. Lalu kita masuk ke saran. Yang pertama itu saran bagi pihak sekolah. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital, khususnya game online. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan edukatif seperti seminar literasi digital, bimbingan konseling, dan penguatan motivasi agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak tanpa mengganggu prestasi akademik. Yang kedua, bagi guru diharapkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan dunia digital siswa dengan pendekatan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Siswa tidak mudah terindikasi game online dan tetap memiliki ketertarikan dalam proses belajar. Lalu yang ketiga, bagi orang tua perlu meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas anak, khususnya dalam penggunaan smartphone dan game online di rumah. Orang tua siswa juga disarankan untuk membantu anak dalam mengatur waktu antara belajar dan bermain agar tercipta keseimbangan yang sehat. Lalu yang keempat, bagi siswa diharapkan mampu mengelola waktu dan mengendalikan diri dalam bermain game online. Game sebaiknya dijadikan sebagai hiburan semata, bukan sebagai aktivitas utama yang mengganggu kewajiban belajar. Dengan manajemen waktu yang baik, siswa dapat tetap menikmati hiburan tanpa mengorbankan prestasi akademik. Lalu yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor lain yang dapat mempengaruhi minat belajar, seperti dukungan keluarga, lingkungan sekolah, kontrol diri, dan jenis game yang dimainkan. Selain itu, metode penelitian dapat diperluas dengan pendekatan kualitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku siswa terhadap game online. Sekian itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.